Waalaikumsalam Bu, silakan masuk Bu. Silakan duduk, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, sebelumnya perkenalkan saya tidak sedang Ibu biasa membantu saya dengan aplikasi ya, Bu. Sebelumnya saya boleh tahu nama Ibu siapa ya, Bu? Nama saya Ibu Hafizah, Bu. Oh, dengan Ibu Hafizah ya, Bu. Ibu kesini naik apa ya, Bu? Saya diantar sama suami saya, Bu. Tapi suami saya sudah pergi tadi, Bu. Oh begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu alamat rumah Ibu di mana ya, Bu? Saya di Gareke, Bu. Oh, agak jauh ya, Bu, dari sini, Bu. Iya, Bu. Ibu Hafizah sekarang bekerja atau IRT, Bu? Saya bekerja, Bu. Saya sebagai guru SMA, Bu. Oh iya, Ibu. Bu Hafizah datang ke konselor atas keinginan sendiri atau ada yang menyarankan? Atas keinginan sendiri, Bu. Oh begitu ya, Bu. Sebelum kita masuk ke masalah yang Ibu hadapi, ada baiknya saya menjelaskan tujuan dari konseling ya, Bu. Dimana tujuan dari konseling adalah membantu Ibu memahami peristiwa yang mungkin dihadapi sehingga dapat dilakukan tindakan preventif terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Terus membantu Ibu dan keluarga Ibu menentukan kebutuhan yang mungkin diperlukan dan membantu Ibu membuat pilihan sesuai dengan apa yang disepakati oleh keluarga Ibu. Lalu kegiatan konselor ini membutuhkan waktu selama 15 menit, Bu. Dengan proses kita sama-sama untuk melakukan strategi yang tepat untuk memecahkan masalah yang Ibu hadapi. Tentunya juga sesuai dengan kemampuan Ibu dan juga di sini saya sebagai konselor akan menjaga privasi dari masalah yang Ibu hadapi. Bagaimana, Bu? Apakah Ibu sepakat? Ya, Bu, saya sepakat sekali, Bu. Kira-kira masalah apa ya, Bu, yang Ibu hadapi? Jadi begini, Bu, beberapa bulan yang lalu saya melihat anak saya itu kurang makan, Bu. Terus juga dia agak kurang semangat dalam melakukan apapun. Jadi apa mungkin anak saya kurang gizi ya, Bu? Oh begitu ya, Bu. Kalau boleh saya tahu nama anak Ibu siapa ya, Bu? Nama anak saya Kenan Alvaro Saputra, Bu. Oh, namanya ganteng ya, Bu. Oh, baik, Bu. Saya izin mencatat ya, Bu, apapun yang kita paparkan tadi. Iya, Bu. Silakan, Bu. Baik, Bu. Nama anak Ibu tadi Kenan ya, Bu? Iya, Bu. Oh, tanggal lahir dan tahun lahirnya berapa ya, Bu? Dia lahir pada tanggal 14 Agustus 2020, Bu. Berarti umurnya sekarang udah 2 tahun ya, Bu? Iya, Bu. Oke, Bu, kita mulai ya, Bu. Iya, Bu. Untuk sebelumnya Ibu bawa KMS Kenan nggak, Bu? Bawa, Bu. Oke, Bu. Boleh saya lihat, Bu? Iya, Bu. Ini, Bu. Oh, Kenan saya lihat dulu ya, Bu? Iya, Bu. Oh, bagus lah, Bu. Jujur waktu hamil Kenan kemarin, Bu, saya merasa kurang informasi tentang kehamilan, Bu. Namanya juga anak pertama ya, Bu. Waktu lahir itu beratnya 2,5 kg, Bu. Ya mungkin apa gara-gara gizi saya yang kurang maksimal ya, Bu. Maka itu anak saya itu perkembangan gizinya agak kurang, Bu. Apa mungkin begitu ya, Bu? Namun saya rutin kok membawanya ke posyandu, Bu. Oh, iya memang, Bu. Kebanyakan orang tua untuk kehamilan pertama memang kurang mendapatkan informasi gizi. Jadi kemungkinan banyak masalah yang dihadapi oleh anak pertamanya. Terus kalau boleh saya tahu, waktu Ibu lahiran Kenan normal atau operasi? Alhamdulillah normal, Bu. Oh, alhamdulillah ya, Bu. Apakah ada komplikasi, Bu? Tidak, Bu. Oke. Untuk artinya bagaimana, Bu? Asi saya juga lancar, Bu. Anak saya juga aktif meminum ASI eksklusif, Bu. Anak yang dikasih ASI eksklusif sampai umur berapa ya, Bu? Sampai umur 6 bulan, Bu. Jadi selain ASI yang saya kasih, saya juga memberikan makanan pendamping, Bu. Sampai umur berapa ya, Bu, makanan pendampingnya itu? Saya memberinya sampai umur 1 tahun, Bu. Setelah itu, Bu,
Setelah itu saya biasakan memberinya makan sehari 2 kali, Bu. Oh, 2 kali ya, Bu? Iya, Bu, siang dan malam, Bu. Oh, baik, Bu. Terus biasanya Kenan makan apa ya, Bu? Biasanya ya, Bu, kalau siang saya kan sibuk tuh mengajar di SMA saya, Bu. Jadi saya sempatkan untuk membuatkan untuk Kenan itu makanan seperti sosis, wortel, susu. Nah, susu itu pun sehari bisa habis 4 kotakan, Bu. Oh, gitu. Dia minumnya tuh bagaimana, Bu? Jadi dia minumnya tuh dari pagi, Bu, siang, sore, sama malam juga, Bu. Oke. Untuk sayurannya bagaimana, Bu? Kalau sayurannya, Bu, sebenarnya Kenan itu kurang suka sayuran, Bu. Jadi Kenan itu siangnya saya beri makan nasi 3/4 piring, terus ada 1 butir telur gitu, Bu. Terus juga dia tuh sayurnya benar-benar tidak suka, Bu. Jadi saya cuma kasih kuahnya saja biasanya, Bu. Terus juga saya pikir kalau kuah sayur itu juga cukup mengandung gizi ya, Bu. Jadi saya cuma biasanya memberinya makanan yang kuah-kuahnya saja. Terus kalau untuk sambalnya saya biasanya kasih kayak sosis, wortel gitu-gitu aja, Bu. Oh iya, untuk konsumsi buahnya bagaimana, Bu? Dia jarang makan buah, Bu. Yang dia sering makan, dia sering makan buahnya buah apa ya, Bu? Biasanya saya suka beri mangga, jeruk, terus juga kadang apel, Bu. Nah, untuk aktivitas Kenan sehari-hari itu aktif atau bagaimana, Bu? Aktif sih, Bu, tapi dia tuh suka main lari-lari, Bu, di dalam rumah dan di luar. Jadi dia tuh nggak takut orang, maksudnya dia tuh bisa berteman dengan banyak orang begitu, Bu. Gitu ya, Bu. Anak kecil memang gitu, Bu, suka main-main, gak apa-apa, Bu. Anak kecil emang suka main-main, gak apa-apa lah, Bu, dibiarin aja, Bu. Terus sebelum kesini anak ibu ada diukur sama asisten saya, Bu? Ada, Bu. Nah, saya akan menghitung dulu ya, Bu, dari hasil pengukuran ini tentang kondisi perkembangannya anak ibu itu gimana. Nah, sambil saya hitung, saya akan kasih ibu poster perkembangan anak. Di sini itu ada informasi yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Boleh dibaca dulu ya, Bu, sambil saya menghitungnya. Iya, Bu. Oh iya, tadi saya lupa mengatakannya, Bu, bahwa untuk ini yang udah dicek oleh perawat ibu tadi udah saya cantumkan di sini, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Maaf, Ibu. Ya, Bu, nggak apa-apa. Nah, Bu, terkait hasilnya, ini merupakan grafik tertinggi badan menurut umur Kenan ya, Bu, nama anak ibu tadi. Itu termasuk kategori pendek, Bu, karena grafiknya ada di garis sistem warna merah, Bu. Ini ada berat badan menurut umur Kenan. Maksudnya di umur Kenan itu berat badannya Kenan itu tergolong kurang, Bu, karena adanya di garis merah. Nah, seharusnya normal itu ada di garis hijau, Bu. Begitu ya, Bu. Jadi itu gimana ya, Bu? Iya, nah kalau dilihat dari KSS-nya juga, Bu Fiza, 6 bulan pertama itu berat badannya naik. Terus naiknya tuh normal, Bu, sesuai standar, Bu. Tapi lebih dari 6 bulan itu perkembangannya mulai sedikit, Bu. Jadi tergolongnya kurang dari berat badan anak seusia dia dan tinggi badannya juga. Terus, Bu, dapat kita lihat di sini, Bu, itu perkembangannya kurang dari 6 bulan ke atas ya, Bu. Oh, begitu ya, Bu.
berarti anak saya itu termasuk stunting ya, Bu? Nah, iya Bu, saya akan jelaskan. Untuk anak seumuran Kenan itu berat badannya harusnya naik 0,2 kilo per bulannya. Terus tinggi badannya itu harus naik 1 cm per bulannya. Nah, karena ini menurut pengukuran dari KMS juga bisa disimpulkan Bu kalau adik Kenan ini mengalami kondisi gizi buruk Bu karena ketidakcukupan asupan yang diasup selama Kenan. Nah, ditandai dengan pengukuran sama KMS ini Bu. Oh, begitu ya, Bu. Apa mungkin karena anak saya kurang makan ya, Bu? Jadi asupannya untuk tumbuh berkembang pun agak kurang gitu, Bu. Salah satu faktornya itu Bu, karena anak usia 2 tahun itu harusnya diberi makan 3 kali sehari Bu, dan diselangi makan buah 2 kali pada hari. Oh, begitu ya, Bu. Maaf, Bu, tapi bagaimana ya? Saya kan itu sering sibuk waktu ngajar. Jadi agak kurang sempat untuk beri makanan yang seperti itu, Bu. Bagaimana ya, Bu? Memang Bu, pekerjaan itu penting. Alangkah baiknya kalau ibu juga memberi perhatian kepada anak ibu. Jadi kalau gizinya sudah cukup sejak ini, kedepannya juga akan lebih baik lagi Bu. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, Bu. Saya mengerti sekarang, Bu. Nah, tadi ibu bilang konsumsi sayurnya itu nggak ada ya Bu, cuma buahnya saja. Iya, Bu. Karena dia nggak suka sayuran, Bu. Nah, ibu jangan putus asa dulu ya Bu, karena kita masih bisa kok merubah kebiasaannya Kenan untuk mengkonsumsi sayur dan buah lebih sering lagi. Oh, begitu ya, Bu. Baik Bu. Nah, boleh juga Bu, kalau ibu mau masak pagi itu dilebihi saja Bu. Jadi makan paginya juga bisa untuk makan menu siangnya Bu. Apakah ibu bisa? Insya Allah, Bu. Nanti saya usahakan untuk mencobanya, Bu. Oke, baik Bu. Terus untuk konsumsi sayurnya ibu bisa disiasati sama makanan kesukaan Kenan Bu. Misalnya kan kita bisa buat nugget sayur gitu Bu. Baik sih, Bu. Nanti saya usahakan untuk membuatnya untuk anak saya, Bu. Terus sayurnya juga bisa ditaruh di telur Bu. Jadi ibu goreng telur pakai sayur yang dipotong-potong kecil, kan nggak terlalu kelihatan Bu. Yang penting Kenan itu makan sayur gitu Bu. Baik, Ibu. Nah, jadi Bu, apakah ada hal yang ingin ibu tanyakan lagi Bu? Iya, Bu. Saya tadi ingin bertanya tentang flashlight ini tuh loh, Bu. Untuk apa ya, Bu, tadi? Terus juga isi piringku itu maksudnya gimana ya, Bu? Jadi isi piringku ini adalah contoh gambaran satu porsi makanan seimbang Bu. Dan di situ satu piring itu harus ada 1/3 porsi sayur, terus ada 1/3 nasi, terus ada 1/6 porsi lauk, dan yang terakhir ada 1/3 porsi buah. Jadi tiap hari itu Ana mengkonsumsi buah Bu. Oh, begitu ya, Bu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan Bu? Sepertinya sudah tidak ada, Bu. Tapi nanti jika ada, saya akan bertanya lagi, Bu, baik melalui chat atau saya datang langsung, Bu. Dan saya mungkin akan berusaha, Bu, apapun itu asalkan anak saya bisa tidak mengalami gizi buruk lah, Bu. Nah, dari yang kita bahas dari tadi Bu, apa saja ya Bu yang dapat Ibu simpulkan? Selama saya mendengarkan konseling ini, Bu, saya dapat tahu bahwa bagaimana caranya agar anak saya bisa suka makan sayur, Bu. Terus juga agar ada solusi untuk anak saya yang mungkin kurang gizi, Bu. Terus juga saya juga bisa mempersiapkan bagaimana agar anak saya bisa makan makan sesuai pada porsinya setiap hari, Bu. Begitu ya Bu. Tadi untuk makan Kenan 3 kali makanan berat sama diselangi buah-buahan ya Bu. Iya, Bu. Nah, sampai di sini saja ya Bu konsul kita pada hari ini Bu. Nah, untuk bulan depan kita akan konsul lagi Bu pada tanggal 14. Kira-kira apakah Ibu bisa Bu? Saya usahakan bisa, Bu.
untuk melihat di mana itu tanggal 14 itu untuk melihat adanya nggak nih untuk melihat ada nggak nih perubahan dari konseling pada hari ini gitu ya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas konselingnya. Saya sangat terbantu dan sangat tersupport tentang semuanya Bu. Ya Bu, sama-sama Bu. Mari saya akan keluar Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya pamit ya Bu. Ya Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Baik Ibu, selamat datang di desanya Ibu. Sebelumnya, akan saya ingin Bu, saya bercerita dengan Ibu. Kalau tahu ini siapa ya Bu? Saya Ibu. Oh, baik Ibu. Saya Bu. Kalau boleh tahu Ibu dari kapan kesini Bu? Saya diantar sama suami saya, berarti Ibu juga Bu. Oh, begitu Bu. Ibu alamatnya jauh Bu? Alamat saya di Galeri Bu. Wah, cukup jauh ya Bu. Kalau boleh tahu umur Ibu berapa nih Bu? Umur saya sekarang 40 tahun Bu. Oh, tapi tampak masih muda ya Bu. Alhamdulillah Bu. Ibu bekerja Bu atau bagaimana? Saya sudah tidak bekerja lagi Bu, dan saya sekarang jadi akademik. Oh, begitu Bu. Iya Bu. Baik Ibu. Kalau boleh tahu Ibu ini datang ke sini Bu karena keinginan sendiri atau ada paksaan atau bagaimana Ibu? Tidak Bu, saya datang ke konselor keinginan sendiri Bu. Dan juga saya juga ada masalah. Oh, ada masalah ya Bu. Baik Bu. Sebenarnya karena kita akan melakukan konselingnya Bu, baiknya saya jelaskan bagaimana itu konseling. Jadi Bu, untuk konseling ini bertujuan untuk membantu Ibu dalam memahami peristiwa yang mungkin dihadapi sehingga dapat dilakukan tindakan preventif terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, membantu Ibu dan keluarga Ibu menentukan kebutuhan yang mungkin diperlukan, dan membantu Ibu untuk membuat pilihan sesuai dengan keadaan kesehatan ataupun keinginan Ibu, dan memfasilitasi perkembangan potensi Ibu ya Bu. Oh begitu ya Bu, tujuan dari konseling. Iya Bu. Lalu Bu, untuk kegiatan konseling ini membutuhkan waktu selama lebih kurang 15 menit ya Bu, dengan proses kita sama-sama untuk melakukan strategi yang tepat untuk memecahkan masalah ya Bu ya. Tentunya juga sesuai dengan kemampuan Ibu, dan juga di sini saya sebagai konselornya akan menjaga privasi Ibu dari masalah yang Ibu hadapi. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu setuju Bu? Saya setuju Bu. Baik Ibu. Kira-kira masalahnya apa ya Bu? Jadi begini Bu, saya di rumah itu sering merasa gelisah Bu, dan juga saya sering merasa marah. Terus Bu, payudara saya juga mengecil Bu. Apakah itu ada masalah Bu? Apakah itu berbahaya Bu? Oh begitu Bu. Ibu kalau boleh tahu kegiatan sehari-harinya apa ya? Di rumah tangga Bu. Oh oke Bu. Ini sebenarnya dari penjelasan Ibu tadi itu merupakan gejala yang menunjukkan tanda-tanda menopause Bu. Oh menopause ini apa ya Bu? Menopause itu adalah berhentinya menstruasi dan kesuburan secara permanen yang bisa terjadi pada tingkat lanjut usia perempuan Bu. Oh, apakah itu berbahaya Bu? Tidak Ibu, itu sering terjadi pada wanita berumur 35 sampai 40 tahun Bu. Jadi Ibu tidak perlu khawatir itu Bu. Terus kemudian saya harus bagaimana? Oke Bu, kita mulai saja ya konselingnya. Jadi di sini tujuannya itu memang supaya masalah yang saya alami dapat kita selesaikan bersama-sama. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu
itu yang harus dilakukan agar ibu tidak cemas. Jadi ibu harus selalu olahraga dan makan makanan yang sehat. Terus manfaat dari olahraga ini agar dapat menjaga berat badan ibu agar tetap stabil dan mengurangi resiko kanker payudara dan memperkuat tulang. Lalu makanannya juga harus diusahakan yang bergizi ya Bu, dan memperbanyak mengonsumsi buah-buahan. Iya Bu, terus waktu yang efektif untuk melakukan olahraga itu kapan ya Bu? Itu bisa dilakukan sekitar 60 menit dalam 2 minggu Bu. 60 menit dalam 2 kali seminggu Bu. Sedangkan gerakannya bisa ibu lakukan seperti senam aerobik ya Bu. Baik Bu, saya akan mencobanya. Baik Bu. Bagaimana Bu? Apakah masih ada yang ditanyakan lagi Bu? Saya rasa tidak ada lagi Bu. Saya akan berusaha apapun itu asalkan saya merasakan lebih baik lagi. Baik Bu. Dari yang kita bahas tadi, kalau boleh disimpulkan Bu, apa saja yang bisa ibu ambil dari konseling kita pada hari ini? Baik Bu, selama saya merasa mendengar konseling dari Ibu, saya jadi tahu bahwa menopause itu tidak berbahaya, bahwa itu hal yang wajar yang datang pada wanita usia lanjut Bu. Dan juga saya disarankan untuk rajin berolahraga dan menjaga pola makan saya. Terima kasih ya Bu. Selama berkonsultasi sama Ibu, saya jadi lebih mengerti Bu. Iya Ibu, dan jangan lupa ya Bu, usahakan untuk meminum susu juga ya Bu, agar Ibu bisa lebih kuat dalam melakukan apapun. Baik Bu. Nah, sampai di sini saja Bu konsultasi kita pada hari ini. Nah, untuk bulan depan kita akan konsul lagi ya Bu, pada tanggal 21 kira-kira apakah Ibu bisa Bu? Bisa Bu, akan saya usahakan Bu. Baik Ibu, untuk 1 bulan ke depan kita dapat melihat apakah ada perubahan dari konseling hari ini ya Bu. Ya Bu, kalau begitu saya permisi ya Bu. Terima kasih ya Bu atas sarannya. Saya merasa terbantu dan tersupport. Kalau begitu saya pamit Bu. Iya Bu, sama-sama. Silakan Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Misi Bu. Ya. Waalaikumsalam Bu, silakan masuk Bu. Ya Mas, silakan duduk Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik Mbak, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Sri Antardi Mbak. Mbak bisa menurut saya dengan sebutan Bidan Sri saja Mbak. Kalau Mbak dengan Mbak siapa ya Mbak? Ibu percaya dengan kita Bu. Oh, dengan Mbak Hafizah ya. Mbak Hafizah, terima kasih ya Mbak telah mengunjungi klinik kami. Kalau boleh saya tahu, Mbak umurnya berapa ya Mbak? Saya berumur 23 tahun Bu. Oh, 23 tahun ya Mbak. Mbak kesini naik apa ya Mbak? Saya tadi diantarkan oleh adik saya Bu. Oh, begitu ya Mbak. Kalau boleh tahu alamat rumah Mbak di mana ya Mbak? Saya tinggalnya di Jari Bu, di belakang TK Sabang. Agak jauh ya Mbak dari sini. Iya Bu. Mbak Hafizah sekarang bekerja atau kuliah? Saya kuliah Bu di Universitas Kabupaten Bekasi Bu. Oh iya Mbak. Mbak Hafizah datang ke sini atas keinginan sendiri atau ada yang merekomendasikan ya Mbak? Saya datang ke sini sebenarnya atas keinginan saya sendiri Bu, karena saya ingin konsultasi langsung dengan Ibu. Oh begitu ya Bu. Begitu ya Mbak. Sebelum kita masuk ke masalah, ada baiknya saya menjelaskan tujuan dari konseling. Di mana tujuan dari konseling adalah membantu Mbak memahami peristiwa yang mungkin dihadapi. Dapat dilakukan tindakan preventif terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Terus membantu Mbak dan keluarga Mbak menentukan kebutuhan yang diperlukan. Begitu ya Bu. Baik Ibu. Iya Mbak. Terus
Kegiatan konselor ini membutuhkan waktu selama lebih kurang 15 menit dan prosesnya kita sama-sama untuk melakukan strategi yang tepat untuk memecahkan suatu masalah ya Mbak. Tentunya juga sesuai dengan kemampuan Mbak, dan juga di sini saya sebagai konselor akan menjaga privasi Mbak dari masalah yang Mbak hadapi. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak setuju? Iya Bu, saya setuju Bu. Kira-kira masalah apa ya Mbak yang Mbak hadapi? Jadi begini Bu, kemarin saya konsul ke dokter kan Bu, dokter penyakit dalam, dan katanya saya didiagnosis kurang darah Bu atau anemia. Makanya saya ingin berkonsultasi langsung dengan Ibu Bu. Oh begitu ya Bu. Oh begitu ya Mbak. Kalau boleh tahu kegiatan Mbak sehari-hari apa ya Mbak? Saya kuliah Bu. Oh iya Mbak, saya lupa. Itu lagi sibuk-sibuknya ya tuh Mbak. Baik Mbak, saya minta izin untuk mencatat data yang Mbak Hafizah paparkan tadi. Iya Bu, silakan. Baik Mbak, sebelumnya Mbak ada datang ke dokter ya Mbak? Iya Mbak, iya Bu. Saya datang ke dokter sebelumnya, tapi saya ingin konsultasi dengan Ibu langsung Bu. Kemudian mungkin Ibu beritahu kan. Kalau boleh saya tahu apakah ada suratnya Bu? Kalau boleh saya tahu apakah ada suratnya ya Mbak? Kalau begitu, kalau ada Mbak kirim di WA saya saja biar sekalian saya cek di laptop. Iya Bu, ada. Sekarang saya kirimkan harga langsung ya Bu. Iya Bu, tunggu saya cek ya Bu. Oh iya Mbak, tunggu saya cek ya Mbak. Iya Bu. Oh, dari yang dokter catat Mbak itu anemia gizi. Benar Mbak kata dokter, Mbak anemia gizi karena hemoglobin Mbak itu 10,3 gram per desiliter. Nah seharusnya itu di usia kita yang 23 tahun ini itu seharusnya 12 gram. Jadi jaraknya masih lumayan jauh ya Mbak. Kemudian hemoglobininnya juga rendah, jadi masih kurang ya zat besi di tubuhnya Mbak Hafizah. Selama ini bagaimana tuh yang terasa di badan, terasa lemas kan? Iya Bu, saya sering merasa lemas begitu Bu. Oh iya Mbak, yang saya lihat dari catatan yang dokter kasih juga begitu Mbak. Mbak pasti merasakan letih lesu gitu ya Mbak. Kalau belajar sering terasa kurang fokus ya Mbak? Iya Bu, sama saya begitu Bu. Kurang fokusnya itu seperti ngantuk. Iya Bu. Oke, kita mulai ya Bu. Jadi di sini tujuannya itu memang supaya masalah yang Mbak Hafizah alami dapat kita selesaikan bersama-sama. Jadi saya akan jelaskan makanan apa saja yang bagus untuk meningkatkan kadar hemoglobinnya Mbak. Terus dalam tubuh Mbak Hafizah juga HB-nya normal. Untuk itu saya harap kerjasamanya dan untuk mencapai keberhasilan konseling ini. Iya Bu. Oke, sekarang kita ukur dulu berapa berat badan dan tinggi badan Mbak Hafizah ya. Iya Bu. Ayo Mbak, ikut saya ke sana. Jadi Bu. Baik Mbak, tadi berat badan Mbak 50 gram ya, dan tinggi Mbak 158. Iya. Ini nggak apa-apa Mbak. Baik Mbak, sembari menunggu saya menghitung, Mbak tunggu sebentar ya. Saya mencatat dulu limitnya. Iya Bu. Terus Mbak juga bisa baca-baca tentang artikel bisa baca artikel anemia ya Mbak. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik Mbak, di sini Mbak Hafizah itu indeks massa tubuhnya 20 Mbak. Di sini Mbak anemia termasuk yang normal. Untuk status gizi juga bagus ya Mbak. Tidak ada masalah yang bermasalah di sini, cuma HB-nya saja. Itu Mbak. Kalau boleh saya tahu makanan yang Mbak konsumsi kemarin itu apa ya Mbak?
dari Mbak bangun pagi sampai Mbak tidur kembali malamnya? Untuk kemarin saya minum air putih, Bu. Terus sarapan paginya apa Mbak? Cuma minum air teh saja, Bu. Untuk sarapannya Begitu. Untuk jam istirahat Mbak kan kuliah, jadi kan ada waktu istirahat itu. Itu Mbak ada makan atau tidak Mbak? ada, Bu. Kalau waktu siang bagaimana? Mbak kalau waktu siang bagaimana Mbak sampai malamnya? Kalau untuk siang saya cuma ngemil aja, Bu. Terus pulang kampus langsung istirahat, Bu. Dan untuk makan malamnya pun saya tidak makan, Bu. Oh, baik Mbak. Dari yang saya catat hasil riwayat makan Mbak dan membutuhkan terus Mbak itu membutuhkan asupan makan Mbak itu lebih banyak karena sebelumnya Mbak kan kekurangan itu. Karena Mbak juga karena kesibukan kuliah Mbak jadi jarang makan. Terus Mbak juga sering nyemil kan Mbak, bukan nggak boleh Mbak, tapi ya kita tahu Mbak makanan itu adalah seperti yang kita tahu Mbak, makanan nasi itu merupakan makanan pokok Mbak. Jadi jangan disia-siakan ya Mbak. Terus Mbak untuk vitamin C sama zat besinya juga kurang Mbak. Menurut Mbak Fiza, makanan yang Mbak Fiza makan itu sudah baik atau belum? Yang tadi kan menurut pendapat saya, kalau menurut pendapat Mbak bagaimana? Sepertinya belum ya, Bu. Baik Mbak, kita coba sama-sama cari solusinya ya Mbak. Iya, Bu. Baik Mbak, saya akan membantu Mbak. Untuk itu Mbak disarankan untuk kembali memakan makanan yang bergizi dan rutin Mbak. Terus untuk vitamin C dan zat besi juga harus ditambah ya Mbak. Jadi saya jadi takut ya, Bu. Begitu ya Bu. Oh, begitu ya, Bu. Oke, Bu. Saya akan mengingatkannya lagi nanti, Bu. Apakah Mbak sudah melihat leaf light-nya Mbak? Sudah, Bu. Ternyata banyak ya ciri-ciri anemia, Bu. Iya Mbak, itu sangat berbahaya jika Mbak tidak cepat mengatasinya. Lah, iya Mbak, itu sangat berbahaya jika Mbak tidak cepat mengatasinya. Saya jadi takut ya, Bu. Jadi untuk makanan yang Mbak harus konsumsi agar kita mengatasi anemia Mbak tersebut itu seperti makan daging, ikan, sayur, kangkung, tempe, dan diselingi juga dengan buah-buahan. Terus Mbak juga kan tadi kekurangan vitamin C sama zat besi, itu harus ditambahkan ya Mbak. Seperti buah-buahan itu boleh seperti yang mengandung vitamin C kayak jeruk kan Mbak. Itu tuh banyak vitamin C-nya. Terus sayur-sayuran juga untuk zat besinya. Itu jangan lupa dimakan ya Mbak. Baik, Ibu. Saya akan mencoba untuk mengubah pola makan saya, Bu. Bagaimana Bu? Bagaimana Mbak? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa tidak ada lagi, Bu. Saya akan berusaha apapun agar anemia saya tidak menjadi sepertinya tidak ada, Bu. Saya akan berusaha apapun agar anemia saya berkurang. Nah, dari yang kita bahas tadi, apa saja yang Mbak dapat simpulkan? Selama saya mendengarkan konsul ini, saya dapat tahu bahwa anemia itu sangat berbahaya. Jika tidak segera ditangani dan termasuk kurang gizi, saya rasa saya dapat mengubah pola makan saya menjadi yang lebih baik, Ibu. Terima kasih ya, Ibu. Kalau saya berkonsultasi sama Ibu, saya jadi lebih mengerti, Bu. Nah, iya Bu. Tadi untuk makannya 3 kali makanan berat ya Bu, diselangi dengan buah-buahan. Bagaimana Bu? Sampai di sini saja ya Bu konsul kita pada hari ini. Jadi Bu, untuk melihat perkembangan
perkembangannya kita konsulnya pada tanggal 20 pada bulan depan ya Bu. Bagaimana Mbak? Baik Bu. Untuk melihat apakah ada yang berubah ataukah tidak ya Mbak? Gitu, Mbak. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu atas sarannya. Saya merasa terbantu dan support sekali. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Iya Mbak, sama-sama Mbak. Terima kasih telah mengunjungi klinik saya ya Mbak. Silakan kembali lagi jika membutuhkan bantuan ya Mbak. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya Bu, saya antar ya Bu. Iya Bu.